Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pengaturan Sui Ying adalah sesuatu yang tidak berani dilanggar oleh anak-anaknya, Dong Boyu, dan King Yao. Mereka segera bergegas pulang. Kedua kakak beradik itu merasa bingung. Apa yang membuat ayah mereka mendesak mereka kembali? Ketika mereka melihat Sui Ying, mereka merasa semakin bingung. Sui Ying hanya berbicara singkat kepada mereka, memberitahu mereka beberapa hal sebelum meminta mereka mundur. Aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan kepada ibumu. Pulanglah dulu. Sui Ying tersenyum saat melihat anak-anaknya. Ya, ayah. Keduanya dipenuhi dengan keraguan meskipun mereka tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, citra ayah yang mengesankan dan bermartabat ini telah lama terpatri di hati mereka. Sui Ying, kamu bertingkah aneh hari ini. Yuer bahkan dalam budidaya tertutup, namun Anda memanggilnya. Tidak apa-apa bagi Anda untuk memanggil mereka sebagai ayah mereka, tetapi Anda berbicara dengan mereka sebentar sebelum meminta mereka untuk pergi? Jing Qiyu merasa bingung. Sui Ying mengangguk, saya memang tidak punya banyak waktu. Kamu tidak punya banyak waktu? Jing Qiyu merasa semakin bingung. Jing Qiyu, Sui Ying tersenyum, sejak kami bertemu di Azure River County, kami telah mengalami banyak kemunduran dan kesulitan bersama. Kami bahkan telah berkultivasi ke alam ini, menghadapi banyak hal di sepanjang jalan. Aku tidak menyesal menghabiskan hidupku bersamamu. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Jing Qiyu tersenyum. Jiwaku akan segera menghilang. Sui Ying menjawab melalui transmisi suara. Jing Qiyu menjadi tercengang. Apa? Mengapa? Dia menatap suaminya. Bagaimanapun, mereka telah mengalami banyak hal sebelumnya dan berkultivasi terlalu lama. Temperamen hati mereka berdua telah mencapai tahap yang luar biasa. Meskipun Jing Qiyu merasa tercengang dan gelisah, dia mampu menekan kepanikannya dan menatap suaminya dengan tenang. Suaminya tersenyum tenang, meskipun Jing Qiyu dapat menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong. Diriku yang sebenarnya telah jatuh ke tangan guru suci. Sui Ying mentransmisikan, saya akan segera mengambil inisiatif untuk menghilangkan jiwa saya. Kalau tidak, saya tidak bisa mati bahkan jika saya mau. Petik 2. Tuan Suci, Jing Qiyu merasa seluruh tubuhnya bergetar. Itu adalah keberadaan yang paling mengerikan dalam kehampaan kekacauan utama. Banyak dewa kosmos telah jatuh ke tangan guru suci. Dengan kekuatannya, adalah mungkin baginya untuk memusnahkan semua raksasa primal chaos dengan sekali pandang. Meskipun suaminya luar biasa, dan memiliki status yang relatif tinggi, dia diperlakukan sebagai rekan oleh Dewa Kosmos. Tapi jatuh ke tangan guru suci. Mengapa dia bertindak melawanmu? Dia adalah guru suci? Jing Qiyu dengan cemas bertanya. Ini terlibat dengan sesuatu yang besar. Ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda untuk saat ini. Sui Ying menggelengkan kepalanya, membalikkan tangannya, gelang penyimpanan muncul di dalamnya. Di dalamnya ditempatkan beberapa item yang baru saja dia sempurnakan, misalnya, diagram pertama dari 4 diagram warisan Monarch Nine Cloud. Karena dia hanya berhasil mengolah diagram pertama, Sui Ying tidak bisa menulis diagram kedua hingga keempat. Itu juga termasuk seni absolut yang dia ciptakan, Meraj. Kitab suci seni mutlak ini semuanya hanyalah informasi sehingga dia bisa menuliskannya dengan sebuah pemikiran. Sangat disayangkan bahwa tubuh aslinya telah jatuh ke tangan guru suci, dan semua hartanya ada di sana. Untungnya, dia masih memiliki banyak batu dunia asal yang disimpan di leluhur. Selanjutnya, dia akan segera menginformasikan tanda spasial yang mengarah ke 3 sarang berlapis-lapis baja emas lainnya kepada Dewa Kosmos. Dia percaya bahwa mereka pasti akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik setelah dia meninggal. Berikan gelang penyimpanan ini setelah inkarnasiku menghilang ke leluhur dan yang lainnya. Sui Ying memerintahkan, saya telah menempatkan beberapa segel di atasnya yang hanya bisa dibongkar oleh beberapa raksasa primal chaos. Anda juga tidak perlu memeriksanya. Itu hanya akan membahayakan Jing Qiyu jika dia menelusurinya. Jing Qiyu mengambilnya. Mengapa semuanya akan berakhir seperti itu? Jing Qiyu bertanya. Masalah ini terkait dengan Master Gunung Beralis Merah. Sui Ying tidak menyembunyikan alasannya dari istrinya. Dia dengan cepat menjelaskan semuanya, kamu harus ingat untuk tidak mengatakan ini pada Yuer dan King Yao. Itu hanya akan merugikan mereka. Master Gunung Beralis Merah memiliki teknik avatar dan tidak bisa dibunuh.
Jing Qiyu merasa sangat marah setelah mendengar itu. Master Gunung Beralis Merah, Master Suci. Sayang sekali dia tidak bisa menghadapi keberadaan ini. Saya mengerti, saya tidak akan memberitahu Yuer dan King Yao tentang ini. Jing Qiyu mengangguk. Juga, meskipun jiwaku mungkin menghilang, aku tidak akan benar-benar mati. Sue Ying terus bercerita. Dia tahu teknik yang bisa memeriksa masa lalu. Itulah mengapa Sue Ying tidak mengungkapkan rahasia tentang reinkarnasinya kepada publik. Dia bahkan tidak memberitahu Dewa Kosmos karena mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Kamu tidak akan benar-benar mati? Jing Qiyu menatap suaminya dengan harapan. Aku mendapatkan harta rahasia yang unik. Sue Ying mengirimkan, harta karun rahasia yang unik ini disebut Realm Heart Order. Mengandalkannya, saya bisa bereinkarnasi ke dunia luas lain yang sebanding dengan kekosongan Primal Chaos. Yakinlah, di masa depan, saya pasti akan kembali dari dunia yang luas itu, meskipun itu akan memakan waktu yang relatif lama. Berita ini harus dirahasiakan. Jika perlu, Anda dapat memberitahu Forefather di masa depan. Tapi tidak perlu memberitahunya tentang ini untuk saat ini. Sue Ying masih sangat mempercayai leluhur Tian Yu. Bahkan gurunya Guqi mempercayainya. Nenek moyang Tian Yu adalah orang yang mewariskan harta karun setelah Guqi meninggal kepada Sue Ying. Jing Qiyu membalas, aku berjanji tidak akan memberitahu Yuer dan King Yao tentang ini untuk saat ini. Jelas bukan hal yang baik bagi mereka untuk mempelajari hal ini juga. Dan, kamu tidak berbohong kan? Haha, baik kamu dan aku telah melihat melalui hidup dan mati. Kenapa harus berbohong? Sue Ying mengirim kembali. Jing Qiyu mengangguk, Sue Ying, yang paling aku benci adalah aku tidak bisa membalaskan dendammu. Aku akan membalas dendam setelah aku kembali. Sue Ying mengirimkan kembali dengan senyuman. Dunia suci kuno. Guru suci yang duduk di ranjang batu kristal hitam menatap Sue Ying. Dia berkata dengan sedikit terkejut, kamu benar-benar menyimpulkannya sendiri? Ya. Sue Ying duduk di sana minum anggur, mengangguk, guru suci harus tahu bahwa saya menghususkan diri di alam ilusi. Saya selalu ingin tahu tentang silsilah Myriad Realm Tavern Master dan Scarlet Browed Mountain Master. Scarlet Browed Mountain Master hanya berada di alam Primal Chaos, namun dia memiliki avatar yang tidak dapat ditemukan sama sekali. Menurut rumor, bahkan Anda, Guru Suci, tidak bisa benar-benar membunuhnya. Guru Suci mengangguk. Itulah mengapa saya memutuskan untuk fokus pada murid-murid mereka saja. Saya mengandalkan alam ilusi saya untuk mendapatkan teknik kultivasi fundamental mereka. Sue Ying berkata, dan kemudian, saya masuk ke kultivasi tertutup dalam upaya untuk menyimpulkan beberapa teknik. Siapa yang mengira bahwa saya akan memahami teknik teleportasi alam destruktif darinya? Teknik teleportasi realem destruktif ini tampaknya cukup mistis, dan tidak memiliki persyaratan ketat pada alam kultivasi seseorang. Guru Suci dalam hati terkejut. Dia tahu bahwa teknik itu tidak memiliki persyaratan besar di dunia seseorang. Kalau tidak, mengapa alam Primal Chaos, Scarlet Browed Mountain Master dapat menggunakannya? Bahkan inkarnasinya juga bisa menggunakannya. Teknik avatar juga tidak memiliki persyaratan yang besar. Tapi, kultivasi masih bergantung pada kultivator itu sendiri. Tanpa bakat tertinggi, sulit untuk membuka jalur dao yang tak terduga seperti itu. Guru Suci harus mengakui setelah mendengar ini bahwa Sue Ying memang telah menyimpulkan sendiri teknik teleportasi alam penghancur ini. Kemampuan pemahaman ini benar-benar luar biasa. Tapi memikirkan kecepatan kultivasi yang dimiliki Sue Ying, dia memang jenius. Jika diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, dia mungkin saja menjadi guru suci lainnya. Aku tidak akan menyembunyikan ini dari Guru Suci. Saya baru saja menyimpulkan teknik destruktif realm teleportation dan telah memperoleh beberapa pemahaman tentang voidification. Adapun teknik avatar, meskipun saya tahu sedikit demi sedikit, itu akan membutuhkan waktu lama bagi saya untuk menyimpulkannya. Kata Sue Ying, dia bisa menyombongkan hal itu sesuka hatinya. Dia saat ini hanya menunda waktu untuk mengatur segalanya dengan benar sebelum kematiannya. Sudah waktunya, pikir Sue Ying. Dia merasa cukup ringan. Bagaimanapun, Sue Ying telah selesai menyelesaikan masalahnya. Sue Ying takut pihak lain akan mencari jiwanya secara langsung. Itu berarti dia tidak lagi punya cukup waktu untuk mengatur semuanya dengan benar.
Terlepas dari apapun itu meninggalkan diagram seni Absolute Monarch Nine Cloud atau memberitahu Dewa Kosmos tentang tanda spasial yang mengarah ke sarang berlapis-lapis baja, semuanya membutuhkan waktu. Untungnya, Guru Suci sangat sabar. Bagaimana anggurku ini? Guru Suci terkekeh saat dia duduk bersila di ranjang batu hitam. Ini anggur yang enak. Saya telah meminum banyak anggur yang baik dalam hidup saya, tetapi anggur oleh Guru Suci ini benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama. Kata Sui Ying. Dia tidak berbohong. Guru Suci tersenyum, anggur ini hanya bisa diminum dari tempat saya. Itu tersedia selama periode paling awal di dunia suci kuno yang primitif, dan sekarang, itu telah jatuh ke tanganku. Setiap cangkir yang saya minum berkurang 1 cangkir. Baiklah, sekarang setelah kamu meminum anggur, sekarang saatnya kamu berbicara. Petik 2. Dia telah memperoleh teknik kultivasi dasar milik garis keturunan Myriad Realm Tavern Master dan Scarlet Browed Mountain Master. Tapi dia tidak bisa menyimpulkan teknik Destructive Realm Teleportation, Avatar atau teknik Voidification sama sekali. Dia bahkan tahu bahwa garis keturunan mereka memiliki teknik teleportasi alam penghancur besar, dan teknik itu membuatnya iri. Dia merasa bahwa kultivator junior ini, Sui Ying, memiliki bakat yang sangat hebat sehingga dia dapat menyimpulkan teknik teleportasi alam destruktif. Saat dia mempelajarinya, dengan ranahnya saat ini atau dengan mengikuti arah yang dipikirkan pihak lain, Guru Suci yakin dia juga bisa menyimpulkan teknik lain sendiri. Guru Suci cukup tulus. Sui Ying berkata, tapi Guru Suci harus mengingat janjimu. Yakinlah, hidupmu tidak layak untuk aku melawan janjiku. Saya tidak hanya akan melepaskan Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda harta rahasia yang jauh lebih baik daripada yang Anda miliki saat ini. Guru Suci terkekeh, mungkin harta rahasia ini mungkin penting bagi Dewa Kosmos lainnya, tetapi itu tidak terlalu berharga bagiku. Saya secara alami mempercayainya, kata Sui Ying. Pada saat yang sama, di dalam jiwa di tubuhnya, energi merah yang diringkas dari Realm Heart Order ada. Itu benar-benar misterius dan tak terduga. Sui Ying tidak bisa mengeluarkannya dari jiwanya sama sekali. Hanya teknik kecil yang ditinggalkan pihak lain ini telah membuat Sui Ying sama sekali tidak berdaya. Orang bisa melihat betapa kuatnya keberadaan misterius Yuan itu. Waktunya untuk mengaktifkannya, Sui Ying memiliki perasaan campur aduk tentang ini. Dia berkultivasi hanya 1 triliun tahun sebelum memahami 2 teknik tingkat ke-9. Jika dia bisa, Sui Ying pasti tidak akan memilih jalan reinkarnasi ini. Jalan ini, masa depan sulit diprediksi. Meskipun Sui Ying memberitahu istrinya bahwa dia pasti akan kembali, apakah Realm Heart Order ini akan menjadi skema? Apakah akan ada masalah selama proses pemindahan dari kekosongan primal ini ke dunia luas lainnya? Bagaimana situasi saat ini di Realm Heart Gridland yang seharusnya? Sui Ying tidak mengetahui segalanya. Jika Realm Heart Order adalah skema, dia akan mengirim dirinya ke tangan pihak lain. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lagi. Bagaimanapun, ini adalah pilihan terbaik untuknya, setidaknya lebih baik daripada menyerahkan nasibnya di tangan Guru Suci. Jing Qiyu, aku pasti akan kembali. Yuer, King Yao, aku ingin tahu berapa banyak perubahan yang akan aku lihat pada kalian berdua ketika aku kembali. Master Gunung Beralis Merah, Master Kedai Myriad Realm, apakah kalian berdua yang berkomplot melawanku kali ini? Tuan Suci, pembalasan dendam guruku belum terbalaskan. Pikir Sui Ying. Sebenarnya, dia memiliki jalan lain yang lebih keras yang bisa dia ambil, dan itu adalah meneruskan teknik teleportasi alam destruktif kepada Guru Suci. Sui Ying percaya bahwa dengan status Guru Suci, dia benar-benar hanya akan mengirim Sui Ying pergi dan bahkan menganugerahkan kepada Sui Ying harta yang sangat besar. Sangat disayangkan bahwa Sui Ying tidak akan pernah memilih jalan ini. Wen. Dengan pikiran. Meskipun energi merah tidak bisa dikeluarkan, hanya satu pikiran yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Itu mengikuti keinginan Sui Ying, menembus ke dalam jiwanya semua demi momen aktivasi ini. Hong gelombang. Energi merah melilit untayan roh sejati murni, membuatnya menjadi merah. Jiwa humanoid Sui Ying segera mulai menghilang seperti pasir. Dan energi merah asli juga menghilang. Guru Suci menantikannya saat dia duduk di tempat tidur batu hitamnya. Sebelumnya, dia takut Sui Ying lebih baik mati daripada berbicara. Tapi sekarang, sepertinya sikap pihak lain tidak buruk.
Dia telah menyegel jiwa Sue Ying sehingga pihak lain tidak bisa bunuh diri. Guru suci sedang menunggu Sue Ying dengan percaya diri untuk mengungkapkan teknik teleportasi alam destruktif kepadanya. Ekspresi guru suci sedikit berubah. Ekspresi yang selalu hangat itu tiba-tiba berubah menjadi serius dan dingin. Energi yang dia gunakan untuk menyegel jiwa Sue Ying memberinya perasaan cahaya merah cemerlang yang memancar dari dalam. Ini adalah energi misterius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan setelah itu, jiwa Sue Ying benar-benar menghilang. Itu adalah pemborosan jiwa yang mutlak, tidak meninggalkan apapun. Dan tubuh berdaging Sue Ying yang duduk di sana minum masih memiliki senyum di wajahnya. Dia masih memegang cangkir anggur, meskipun tidak ada sedikit pun aura yang bisa dirasakan dari jiwanya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana dia mati? Guru suci merasakan hatinya melonjak marah. Dia tidak berani mempercayainya. Meskipun menyegel jiwa Sue Ying secara pribadi, pihak lain masih bisa bunuh diri di depan matanya. Guru suci awalnya telah merencanakan situasi jika Sue Ying memberontak, dia akan menerapkan semua jenis siksaan yang akan membuat pihak lain memohon kematian. Jika ini tidak berhasil, dia kemudian akan menggunakan metode paling kasar, untuk mencari jiwa. Bahkan guru suci tidak bisa mendapatkan warisan inti lengkap dengan metode ini, meskipun itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Penghilangan jiwa, bagaimana dia mencapai itu? Bisakah dia memiliki beberapa teknik rahasia jiwa yang unik? Guru suci merasa cemas dan marah. Teknik teleportasi alam destruktif yang tampak begitu dekat baru saja terbang. Dan Sue Ying ini bahkan dengan sengaja bekerja sama dengannya, mendiskusikan betapa bagusnya anggur itu. Hiburan yang disediakan pihak lain ini malah membuatnya marah. Itu benar, dia saat ini adalah kultivator terkuat di alam ilusi. Oleh karena itu, diharapkan dia menguasai beberapa teknik rahasia yang unik dalam aspek jiwa, memungkinkan dia untuk bunuh diri bahkan setelah jiwanya disegel olehku. Guru suci hanya bisa membuat dugaannya. Lagi pula, dia belum pernah melihat Realm Heart Order secara pribadi, apalagi seluruh proses aktivasinya. Dia masih berpikir bahwa cahaya merah terang adalah gangguan yang terbentuk selama penggunaan teknik rahasia. Dia sebenarnya, para pelayan di aula istana dan Tuan Jiaming semua merasa terkejut. Mereka dapat melihat bahwa tubuh berdaging Sue Ying adalah cangkang kosong. Jiwanya sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, suasana di aula istana berubah menindas. Tidak ada yang berani berbicara. Hong. Guru suci melambaikan tangannya. Guntur abu-abu dan kusam mendarat dan menghancurkan tubuh Sue Ying yang berdaging, menyebabkannya menghilang setelah berubah menjadi abu. Hanya 12 gelang primal bats dan beberapa harta rahasia yang tertinggal. Para pembudidaya ini, mengapa mereka semua begitu bodoh? Mereka lebih baik mati dan menghalangi jalanku. Tunggu sampai aku mengendalikan kehampaan kekacauan utama, saat itu, aku pasti akan memanggil mereka semua lagi dari kehampaan kekacauan utama dan mengirim mereka ke kekekalan siksaan. Guru suci dengan dingin menyatakan. Di luar dunia suci kuno, di atas selembar puing-puing batu yang mengambang, inkarnasi guru gunung beralis merah terletak di sini. Itu saat ini mengandalkan lubang bola kabut hitam untuk memata-matai dunia suci kuno. Teknik pengintaian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh guru suci. Guru gunung beralis merah telah mengamati pemandangan di dalam aula istana guru suci. Dia benar-benar menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan teknik teleportasi alam destruktif. Brengsek Master Gunung Beralis Merah merasa marah setelah melihat Sue Ying menyerah, benar-benar terlalu lembut. Dan merendahkan. Tapi saat dia menonton, kemarahannya berubah menjadi syok. Bunuh diri? Dia benar-benar berhasil bunuh diri? Hahaha, bagus juga dia bunuh diri. Meskipun dia mati tanpa penderitaan, masih bagus dia mati, Master Gunung Beralis Merah mengungkapkan seringai. Setelah itu, inkarnasinya secara diam-diam menghilang. Menyaksikan kematian tubuh asli Sue Ying, dan bagaimana tubuh berdaging pihak lain dihancurkan menjadi abu, sungguh menggetarkan bagi Master Gunung Beralis Merah. Dia merasa puas, pengaturan Sue Ying. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.